Dan setelah Isabella membunuh ibunya, menikam 151 kali tusukan, Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, diberikan kemudahan dan berikan kelancaran rezekinya. Nah guys, aku udah lama nggak bikin video sama sekali di YouTube. Terakhir aku bikin mukbang, dan kali ini aku mau bikin video yang berbeda dari video yang sebelum-sebelumnya. Karena kali ini aku mau membahas sesuatu yang banyak sekali diperbincangkan sama YouTuber lain. Apa? Ya, Isabella Guzman. Sebelum aku ngasih tahu ceritanya tentang Isabella Guzman ini, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, karena dengan subscribe kalian membahagiakan kami para YouTuber. Kalau yang belum tahu Isabella Guzman ini siapa? Isabella Guzman adalah seorang wanita yang dikabarkan telah membunuh ibunya dengan cara menikamnya 151 kali. Sumpah anak durhaka bet. Oke, kita masuk ke ceritanya ya. Jadi banyak banget ini cerita dibincangin sama YouTuber-YouTuber lain, bahkan di TikTok tuh lagi viral cuy. Isabella Guzman ini nama seorang wanita cantik yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat. Dan dikabarkan bahwa Isabella Guzman ini membunuh ibunya pada tahun 2013 silam. Isabella Guzman membunuh ibunya dengan cara menikamnya sebanyak 151 kali tusukan. Tapi anehnya, menariknya yang diperbincangkan sama orang-orang itu, kenapa dia membunuh ibunya tapi divonis dia tidak bersalah. Saat melakukan hal itu, Isabella Guzman masih berusia 18 tahun, yang artinya masih remaja. Sebelum aku menjelaskan tentang detail kejadiannya, aku mau ngasih tahu tentang latar belakang Isabella Guzman ini. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabella Guzman dengan ibunya ini hubungannya tidak terlalu baik dan sering berantem. Tahu nggak, hubungannya itu semakin kacau balau setelah ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Isabella Guzman dan ibunya sering kali bertengkar, dan seiring waktu sikap Isabella Guzman ini sama ibunya tuh kayak kurang ajar gitu. Lama-lama dibiarin ngelunjak. Kayak gimana sih, kayak anak kayak nggak punya adab sama orang tua gitu, ngerti kan? Jadi satu hari sebelum kejadian itu, si Isabella Guzman ini mengirim email kepada ibunya ini dengan tulisan apa? Kayak tulisan ancaman gitu. Ini tulisannya, Anda akan membayarnya. Tuh isi emailnya si Isabella Guzman kepada ibunya. Terus kan ibunya kayak ketakutan gitu. Akhirnya ibunya langsung telepon sama polisi. Dengan yang menariknya di sini cuy, jadi Isabella Guzman ini membunuh ibunya sendiri itu di kamar mandi. Kejadiannya, kata ayah tirinya begini. Ayah tiri Isabella Guzman bernama Roy Hoy. Dia sendiri yang bilang bahwa pembunuhan itu terjadi di kamar mandi. Sekitar jam 10 malam, Roy Hoy menelpon 911 untuk mengabarkan bahwa Isabella Guzman telah memukuli istrinya di kamar mandi. Padahal coy, istrinya ini baru pulang itu sekitar jam 9:30 atau setengah 10, dan kejadiannya itu jam 10 malam. 9:30 itu istrinya pergi ke atas untuk mandi, dan saat itulah akhirnya Isabella Guzman melancarkan aksinya. Roy Hoy waktu itu sedang makan, dan tiba-tiba ia mendengar suara dentuman dari lantai 2. Akhirnya Roy Hoy ke atas. Dia berlari dengan sangat cepat ke arah kamar mandi atas, tetapi Isabella Guzman cepat-cepat menutup pintu kamar mandi dan mengunci pintunya. Seketika itulah dia melihat darah segar yang mengalir dari kamar mandi. Dan setelah Isabella membunuh ibunya, menikam 151 kali tusukan, Isabella keluar kamar mandi dan berjalan keluar sambil memegang pisaunya. Dia kayak menatap lurus gitu, terus melewati ayahnya. Akhirnya dia turun. Nih, nggak ada halaknya di sini coy. Setelah Isabella melakukan pembunuhan itu, Isabella kabur di salah satu minimarket dekat rumahnya, dan dia kayak alasan buat ngebersihin diri gitu. Parahnya coy, dia berbohong sama petugas minimarketnya. Dia bilang bahwa mengaku telah diperkosa dan meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti bajunya. Namun ia meminta petugas minimarket untuk tidak melaporkan kepada polisi dan menolak untuk diantar pulang. Tetapi akhirnya 16 jam kemudian Isabella tertangkap. Nah ini guys, pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap dengan dugaan
membunuh ibunya sendiri dengan menikamnya sebanyak 151 kali tusukan. Dalam sebuah pernyataan, awalnya dia dilaporkan bahwa telah membunuh yang bernama Yoon Mi Hoi yang berusia 47 tahun sebanyak 79 kali di wajah dan leher. Tetapi coy, kesaksian benar-benar menunjukkan bahwa dia telah menikam sebanyak 151 kali tusukan, 35 kali tusukan di wajah dan 51 kali tusukan di leher. Serem pisan Namun pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau evaluasi mental dan memutuskan Gusman tidak bersalah. Meskipun begitu, jaksa penuntut hukum masih meminta agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapat hukuman yang setimpal. Dan akhirnya si Isabella ini telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Dalam kesaksian Dr. Richard Pound mengatakan bahwa Gusman mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Kayak jadi tuh penyakit ini tuh kayak penyakit mental yang kita tuh bisa berhalusinasi gitu cuy. Kayak dia tuh yang Isabella Gusman ini kayak ngomong sendiri, terus menatap ke sono ke sini kayak orang nggak jelas gitu, dan menertawakan dirinya sendiri gitu. Pokoknya aneh dah cerita ini. Kayak aku sih nggak nyangkanya tuh kayak dia tuh tega banget gitu loh. Meskipun kayak penyakit mental, harusnya ya seorang anak itu kayak punya ikatan batin gitu sama orang tua. Meskipun anaknya segila-gila apa kayak, tapi tetap kayak ada kayak ada apa gitu. Jadi meskipun kayak anaknya rada gila gitu sama orang tuanya, pasti kayak tetap ada ikatan batin gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi ini bener-bener kayak ditikam 151 kali. Bayangin itu apaan cuy. Begitu ceritanya. Maaf kalau ngomongnya belepotan, nanti aku bakal koreksi lagi soalnya udah lama banget gak bikin video. Terima kasih semuanya yang udah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.